Kekalahan 0-3 dari Vietnam sangat menyakitkan. Sintayong harus dievaluasi, kalau perlu diganti. Bravo Coco Media Channel. Kembali di Cafe Gilbol. Pemirsa, tim U23 Indonesia yang mengawali pertandingan SEA Games dikalahkan dengan mudah oleh Vietnam 0-3. Faktor apa saja yang membuat tim U23 ini dipecundangin Vietnam? Saya Harwiyantoro bersama rekan saya Akmal Marhali akan mengupas tuntas peristiwa ini. Menurut Akmal, kekalahan yang menyakitkan ini kira-kira perlu dievaluasi, perlu dipertanyakan, atau dari kacamata Akmal melihat pertandingan tersebut seperti apa? Ya, banyak yang harus dievaluasi ya, dari apa yang dilakukan para pemain di lapangan sehingga kemudian kalah 0-3 dari Vietnam. Ini kekalahan yang menyakitkan. Walaupun misalnya 2 tahun silam di SEA Games Filipina kita juga kalah 0-3 dari Vietnam di final. Tapi yang membedakan adalah waktu main di Filipina ketika kita main di final ketinggalan 0-3 tapi permainan masih tetap stabil gitu kan. Untuk bertahan, menyerang bahkan untuk berusaha untuk bisa menciptakan gol. Tapi di pertandingan, melawan Vietnam ini di partai pembuka SEA Games 2022, kita tidak kelihatan sama sekali permainan yang diharapkan oleh publik sepak bola kita. Padahal kita sudah pelatnas 1 bulan penuh di, Korea Selatan, tapi faktanya Sintayong tidak mampu memberikan perubahan sedikit pun dari pola main kita. Bahkan terlihat bermain sangat acak-acakan sekali gitu. Tidak ada pola permainan dan tidak ada kemudian pressing-pressing yang bisa membahayakan lini pertahanan Vietnam. Terlihat sekali kontrol bola sulit, passing bola sulit, kerjasama sulit, bahkan pemain gelandang pun juga tidak ada satupun yang berfungsi. Menurut Akmal gimana? Iya betul sekali, di mana kita secara dasar permainan sangat lemah sekali ya. Bagaimana kontrol bola kita rusak dan tidak bagus benar. Ini dasar-dasar bola yang harus dibenahi segera di sepak bola kita, utamanya dari mulai sekolah sepak bola. Kemudian kita tidak punya keberanian keeping bola dengan kepala atau heading bola yang lemah. Plus tentunya reading game ini sangat lemah sekali, utamanya di sektor sayap di mana bek kanan dan bek kiri kita sangat lemah di pertandingan saat ini, di mana Firza Andika di bek kiri dan juga Rio Fahmi di bek kanan menjadi titik lemah utama permainan timnas kita. Kalau kita bicara misalnya statistik 61% berbanding 39% kita melawan Vietnam. Vietnam punya 18 peluang tembakan ke gawang Indonesia dengan 10 shot on target. Sementara Indonesia hanya punya 5 peluang tembakan dan hanya 1 shoot on target. Ini kan membuktikan betapa kita ketinggalan dari sisi reading the game, dari sisi strategi, plus dari sisi kualitas permainan. Ada nggak pengaruhnya terhadap pelatnas yang sebulan dibandingkan pelatnas sebelumnya untuk mempersiapkan sebuah event? Ya kalau dilihat kita kalah siap dibanding dengan Vietnam. Pertama kita batal atau mengundurkan diri dari Piala AFF U23 di mana juaranya adalah Vietnam karena alasan COVID-19. Padahal ketika itu kalau kita lihat di lapangan para pemainnya justru tampil di kompetisi Liga 1. Artinya Liga 1 lebih diutamakan daripada kepentingan timnas. Tidak ada persiapan sama sekali. Kemudian diputuskan oleh Sintayong kita tidak berangkat ke Piala AFF U23 yang faktanya adalah kita juara bertahan di situ. Sementara Vietnam memanfaatkan itu untuk mengasah kekuatan mereka sebagai bahan persiapan menuju SEA Games saat ini gitu. Di mana mereka tampil sebagai juara 2 kali menang melawan Thailand, di final menang 1-0. Kemudian setelah itu Vietnam melakukan uji coba berkualitas. Mereka uji coba melawan Irak, kemudian uji coba melawan Kroasia, uji coba melawan Uzbekistan. Sementara di Indonesia, tim nasional Indonesia di Korea melawan tim-tim yang kalau bisa dilihat kualitasnya tidak begitu bagus. Kita hanya menang melawan tim Universitas Andong SC yang merupakan tim universitas, kita menang 4-2, kemudian kalah dari Pohang Steelers. Kemudian juga kita kalah terakhir dari Daejeon FC dengan skor 3-2 dan ini membuktikan betapa jomplangnya kualitas kita. Sementara Vietnam setelah melawan Uzbekistan mereka uji coba lagi melawan Korea U19
seri 1-1 kemudian, mereka menang 1-0 dan ini menjadi modal berhadapan dengan Indonesia, di partai pembuka, di mana mereka tampil sangat, taktis sekali, pola permainan kelihatan, mampu menguasai pertandingan, bahkan ini menjadi kunci bahwa Park Hang-seo lebih punya kemampuan memahami karakter pemain Vietnam dibandingkan dengan Sintayong. Ada nggak pengaruhnya kalau melihat pertandingan tersebut, itu cara bermainnya seperti di kompetisi liga-liga di Indonesia? Ya kalau kita lihat seperti itu ya, kita tidak bisa menafikan bahwa faktanya timnas kita bermain sangat buruk sekali dan sangat jelas kelihatan bagaimana karakter bermain di kompetisi kita. Kompetisi yang tidak sehat akan melahirkan timnas yang tidak sehat. Itu analogi yang selalu saya katakan. Dan kalau kita lihat tadi di lapangan bagaimana dieksploitasi oleh Vietnam sisi kiri sisi kanan kita tanpa adanya Asnawi yang belum bergabung karena masih membela timnya di Korea Selatan, plus tanpa Arhan yang tidak ikut, ambil bagian karena, membela Jepang, membela klub Jepang, sehingga kemudian posisi ini sangat rentan sekali dan mampu dieksploitasi oleh Vietnam, bahkan gol pertama dibuka lewat, lewat kesalahan yang dilakukan oleh Rio Fahmi, bek muda asal Persija, yang tidak mampu menggantikan peran dari, Asnawi Mangku Alam di posisi bek kanan. Artinya kalau lihat gol-golnya tadi, bola-bola atas pun juga kalah. Betul. Apakah tidak ada Asnawi sama Elkan Bargot mempengaruhi kerjasama tim Sintayong? Ada Asnawi pun kemungkinan juga akan tereksploitasi juga dengan Vietnam. Kenapa? Karena sepak bola ini kan tidak mengandalkan satu pemain, tapi mengandalkan kemampuan tim. Dan ini yang tidak saya lihat dari tim yang diasuh oleh Sintayong ini. 1 bulan pelatnas di Korea Selatan, tapi tidak kelihatan hasil yang didapat dari pelatnas selama 1 bulan di Korea Selatan. Bahkan Indonesia main seperti belum pernah melakukan pertandingan atau uji coba di di jelang, menghadapi SEA Games. Bermain sangat berantakan, lini tengah misalnya tidak mampu mengontrol permainan di mana Rahmat Irianto, kemudian, Klok, bertabrakan peran dan posisinya, ditambah lagi pergantian, yang dilakukan oleh Sintayong juga tidak efektif, di mana misalnya Ronaldo dimasukkan menggantikan posisi Irfan Jauhari, tapi hanya beberapa menit kemudian ditarik lagi dan digantikan oleh Marcelino. Saya melihat berarti Sintayong nih grogi banget ya? Atau jangan-jangan ditelepon Iwan Bule dari Indonesia sehingga disuruh ganti lagi? Kalau saya melihat Sintayong bebannya terlalu banyak. Kalau istilah orang sekarang palu gada, pelatih yang apa aja diambil gitu. Melatih timnas senior, melatih timnas U19, melatih timnas U23, bahkan kalau perlu melatih timnas putri. Nah inilah yang kemudian membuat Sintayong kurang fokus dalam mengelola tim nasional karena terlalu banyak beban yang diberikan. Ada nggak komunikasi dengan direktur teknik? Ya, itu kan pengaruhnya besar sekali bahwa Sintayong sebetulnya tidak sanggup mengelola 3 tim, tetapi tidak ada komunikasi itu. Ya harusnya ada dan ini bagian yang harus dievaluasi oleh timnas kita. Bagaimanapun komunikasi antara direktur teknik dengan pelatih harus, bersinergi dengan baik, plus beban kerja juga harus didistribusikan dengan baik antara Sintayong dengan asisten-asistennya. Kalau kita lihat semua, timnas itu apa kata Sintayong yang pada gilirannya beban terlalu berat sehingga kemudian kerja tidak fokus dan hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Segmen kedua, kita akan membedah lebih jauh lagi tentang peran Sintayong, termasuk semua materi pemain yang akan diturunkan di partai berikutnya. Sambil kita ngopi dulu.